Yesus, haleluya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus waktu dia memilih rasul-rasulnya, dikatakan ada murid-murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu spesial. Siapa dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saya percaya semua itu Tuhan mengasihi, bukan tidak mengasihi. Tetapi mungkin ada satu dua hal yang membuat Tuhan mengasihi ekstra kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Yakobus. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita jemaat Surya Kebenaran adalah jemaat yang dikasihi ekstra dengan Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar di antara Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jarang sekali kita belajar tentang Yohanes Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sore hari ini berapapun kita yang ada, buka telinga kita, mengapa? Ya, Yohanes begitu mengasihi Tuhan. Mengapa Yohanes begitu spesial di hadapan Tuhan? Dan sore hari ini kita pun jemaat Surya Kebenaran yang hadir maupun yang dengar saat ini di YouTube, kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang spesial? Terlebih dahulu kita buka coba di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23. Saya mau tunjukkan memang betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Alkitab itu memang tidak pernah bohong. Bahwa memang Yohanes itu adalah salah satu murid yang dikasihi ekstra oleh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di situ di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Dikatakan seorang di antara murid Yesus. Ya, murid Yesus waktu itu ada 12, rasulnya Tuhan waktu itu. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, ya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu itu kalau kita baca di atas, ceritanya waktu itu Tuhan ngomong sama murid-murid. Murid-murid, di antara kalian semua ini ada yang mengasihi aku. Karena memang tulus. Karena memang apapun yang terjadi aku tetap mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Yesus tanpa motivasi. Tetapi di antara kalian, ayat yang ke-21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Selain murid-murid Yesus yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, tanpa motivasi, tetapi ada satu di antara murid-muridnya yang mau menyerahkan Tuhan Yesus dan menukarnya dengan 30 keping perak. Mengasihi Yesus tetapi ada ujung-ujungnya. Mengasihi Yesus tetapi ada motivasinya. Mengasihi Yesus tetapi ada maksud dan tujuan tertentu. Orang sekarang bilangnya UUD. Bapak Ibu, jangan kita jadi jemaat yang sikit-sikit UUD. Yang sikit-sikit UUD. Bukan duitnya Bapak Ibu. Maksudnya sikit-sikit punya motivasi. Sikit-sikit punya tujuan. Sikit-sikit Tuhan harus balas budi. Tanam dulu Bapak Ibu, ini bulan Natal. Kita harus tahu Natal itu artinya Allah mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib tanpa minta apa-apa sama kita karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Nanti kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-25. Ia mati untuk memberikan kita hidup yang kekal. Melebihi semuanya. Melebihi dari apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Kita mungkin harapkannya persoalan dijawab. Penyakit disembuhkan. Betul apa betul?
Tapi Tuhan memberikannya lebih daripada apa yang kita harapkan. Nah, waktu itu murid-murid bertanya-tanya, "Guru, siapa guru?" Kalau sekarang kan kita udah tahu Bapak Ibu, jawabannya siapa? Yudas. Soalnya kita udah tahu. Tapi pada waktu itu murid-murid bertanya-tanya Bapak Ibu. Ya, murid-murid itu kemudian memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkan? Ayat yang ke-22. Mereka bingung, sopo iki? Kamu ya? Kamu ya? Kamu ya? Tetapi lihat, Petrus pun mengakui bahwa Yohanes ini dikasihi Tuhan. Petrus tiba-tiba ayat yang ke-24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat loh. Berarti Petrus, Yohanes, Yakobus ini tiga orang ini, tiga serangka ini sudah sering bersama-sama. Mereka waktu lihat Tuhan Yesus menunjukkan wajah kemuliaannya, ya mereka bertiga. Petrus dan Yohanes pelayanan di gerbang indah, melakukan mujizat, mereka berdua. Jadi tiga ini nggak bisa disangkal Bapak Ibu. Mereka ini saling satu sama lain, tahu sama tahu. Dan memang Yohanes dikasihi Tuhan. Petrus sampai kasih isyarat sama Yohanes. Ya kan, ayat yang ke-24. Kepada murid itu, memang enggak ditulis siapa murid itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Petrus saya enggak tahu Bapak Ibu. Tapi Petrus ngomong sama si murid itu. Ayat yang ke-25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu. Yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid yang lain tidak tahu. Tetapi kepada murid yang satu ini, yang dikasihinya, Tuhan kasih tahu rahasia itu. Spesial enggak Bapak Ibu? Loh ini rahasia besar loh Bapak Ibu. Kalau mungkin ini waktu itu taunya sama murid-murid yang lain, mungkin murid-murid yang lain sudah ambil parang, sudah dibunuh Yudas Bapak Ibu. Tapi murid ini udah mengalami banyak perubahan. Tuhan tahu dia tidak pernah salah mengasihi orang. Mungkin kalau dia kasih tahu Petrus mungkin bisa ambil itu parang, dia potong telinganya seperti potong telinganya Malkus. Tapi dia ngomong kepada orang yang punya respon yang benar. Oh, siapa murid itu? Coba dilihat itu, ada fotonya. Seringkali kan kita lihat foto-foto ini kan di malam perjamuan terakhir. Coba tolong ditampilkan fotonya. Nah, pernah lihat foto ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini kan foto malam perjamuan terakhir. Alkitab itu gak pernah bohong. Foto ini pun juga digambarkan berdasarkan Alkitab. Coba kira-kira, yang mana murid itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di sebelah kanan. Siapa dia? Yohanes. Lihat murid-murid yang lain mengasihi. Bahkan Alkitab bahasa Inggris terjemahkan, dia bukan hanya dikatakan kalau di sini kan dia bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Tetapi di Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan, dia bersandar di dada Tuhan Yesus Kristus. Dia bersandar di dada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana kedekatan antara Yohanes dan Tuhan Yesus. Seringkali coba sedekat-dekatnya, siapa? Saudara Alfred. Dikasihi Bapak Gembala. Pernah sampai tidur di dadanya Bapak Gembala? Enggak pernah. Siapa? Bapak Alek. Pernah sampai tidur di dadanya Bapak Gembala? Enggak pernah. Belum tentu suami istri di sini sekarang pernah tidur di dadanya suaminya. Kalau ada marah-marah, kalau ada jengkel-jengkel gitu, lapo tidur-tidur gitu. Gak pakai. Ini dari sini kita lihat betapa Yohanes ndak ngomong tok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh aku mengasihi Tuhan, oh aku mengasihi Tuhan.
Tanamkan dulu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengasihi jemaat Surya Kebenaran Ekstra. Amin Bapak Ibu. Dia mau mengasihi engkau lebih. Mungkin orang lain di luar boleh berkata, Tuhan mengasihi aku, tapi hidupnya ugal-ugalan. Tapi hidupnya gak karu-karuan. Tapi sore hari ini yuk, mumpung bulan Natal. Belum tentu bulan Natal tahun depan kita ketemu. Opung Siret sudah pesan, Andre, saya Selasa malam diantar mantu mau ke Jakarta. Pulangnya nanti sendirian loh Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Belum tentu kita tahun depan ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahun lalu kita mungkin masih pandemi, tapi tahun ini ayo ini sebuah momen buat kita meresponi Natal. Masih adakah kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Masihkah kita meresponi kasih Tuhan Yesus kepada kita? Amin. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ apa? Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ini sebenarnya sudah ayat agak lompat-lompat Bapak Ibu. Tapi saya coba ngalir Bapak Ibu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lanjut. Ayat 4. Sebab beginilah, ayat 3 yang tadi. Dikatakan berserulah kepadaku. Tidak semua murid bisa tahu bahwa Yudas yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia yang besar. Sore hari ini mau hidup kita dituntun Tuhan? Mau ketika kita berseru Tuhan jawab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kita buka sekarang. Jadi poinnya dapat ya Bapak Ibu, bahwa kita belajar sore hari ini bahwa Yohanes itu adalah salah satu murid yang dikasihi Tuhan Yesus ekstra. Di samping Petrus dan Yakobus. Nah kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ini mungkin sebenarnya satu kitab kita belajar satu kali hari ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nah ini dulu ya. Dikatakan lihatlah betapa besarnya. Ayo semua sudah dapat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan siapa? Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini siapa? Anak-anak Allah. Dan karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah sore hari ini pegang dulu. Bahwa di dalam hidup kita ada kasih karunia yang begitu besar. Ada suatu pemberian yang begitu besar. Ada anugerah yang begitu besar yang saya khotbahkan hari Kamis. Ya, di mana Yohanes 10 ayat yang ke-10 pencuri mau mencuri dan membinasakan. Apa yang mau dicuri? Kasih Tuhan. Apa yang mau dicuri? Anugerah Tuhan. Apa yang mau dicuri? Kebaikan Tuhan. Dia nggak peduli betapa kayanya engkau. Dia nggak peduli betapa suksesnya engkau. Dia nggak peduli betapa hebatnya engkau. Tetapi yang iblis mau curi hari-hari ini, kasih Tuhan. Imanmu kepada Tuhan. Dan memang betul Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Ini kan tentang akhir zaman. Dikatakan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Hari-hari ini, kembali saya ulangi. Pegang teguh kasih karunia. Sekali percaya Tuhan Yesus,
Apapun yang terjadi, jangan pernah engkau tinggalkan. Pegang teguh Tuhan Yesus. Hari Rabu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan doa pagi, waktu itu saya menyampaikan tentang orang-orang di Antioquia, Sidikia, bahwa banyak orang ketika percaya Tuhan Yesus, orang-orang justru malah cari kesalahan kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang itu malah menjauhi kita. Orang-orang itu malah menindas kita. Orang itu malah menjelek-jelekkan kita. Dan tiba-tiba ada WA masuk. Betul, aku baru saja mengalami hal itu. Aku percaya Tuhan di Ilokno, tambah percaya Tuhan kok tambah gak enak uripe. Aku kok tambah percaya Tuhan tambah uripe gak jelas. Iman goyah Bapak Ibu. Betul apa betul? Lihat orang di luar sana, zaman sekarang, apalagi lihat YouTube, apalagi lihat media-media sosial. Orang-orang kece enak ya uripe ya. Liburan ke situ, liburan ke sana, punya ini, punya itu. Bisa makan ini, bisa makan itu. Bahkan ada yang ngaku, saya punya kapal pesiar 5. Ada yang ngomong di telinga saya Bapak Ibu. Wah, begitu tahu orang ini punya kapal pesiar 5, langsung Bapak Ibu, wah dijamu seperti Tuan Raja. Ya terserah. Kita nggak peduli itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau punya kapal pesiar 5, mau punya apapun juga sore hari ini. Pastikan engkau masih punya Tuhan Yesus di hatimu. Ini penting Bapak Ibu, khotbahnya kelihatan nggak enak. Tapi ini penting. Engkau masih punya Tuhan Yesus di hatimu. Meskipun Bapak Ibu, orang yang dikasihi tidak pernah terlepas dari masalah. Siapa yang bilang anak yang dikasihi lepas dari masalah? Siapa yang bilang anak yang dikasihi itu bebas dari masalah? Bedanya, orang yang tidak dikasihi, ketika dia punya masalah, dia akan pakai pikirannya sendiri, dia akan pakai kekuatannya sendiri, dia akan pakai kemampuannya sendiri untuk mencari jalan keluar. Tapi ketika dia punya Yesus, ketika dia tahu Yesus mengasihi dia, ketika dia tahu Yesus ada di dalam dia, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini saya sambil cerita, santai-santai. Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan. Tapi pernah tahu enggak Bapak Ibu? Kalau dia itu pernah masuk di kuali yang besar Bapak Ibu. Kemudian mau digoreng hidup-hidup. Enggak tahu ya. Biasanya kan kalau saya khotbah kan mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tapi pernah tahu enggak kalau Yohanes ini enggak tahu badannya seberapa. Bayangkan kalau mungkin Yohanes seperti Bapak Iksan begitu. Atau Yohanes itu seperti Bapak Sirait. Atau seperti saya lah. Kualinya sebesar apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia pernah mau dimasukkan kuali hidup-hidup. Sudah dikasih minyak, sudah digoreng Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sejarah mengatakan. Ketika dia waktu itu digoreng. Tuhan selamatkan dia. Apakah Yohanes kapok melayani Tuhan? Dia tetap masih mau melayani Tuhan. Makanya dia dipindahkan ke Patmos. Makanya tertulislah kitab Wahyu. Itu ceritanya sebelumnya dia digoreng dulu Bapak Ibu. Tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa tekanan. Gak dapat pewahyuan. Kan harusnya dia bisa bilang, Tuhan ikut Tuhan kok tambah susah. Orang minta hidup enak, bisa makan ayam goreng, bisa makan ayam Kentucky, bisa makan kodok goreng, bisa makan kodok Inggris. Iya kan? Hidup enak, gak dihina-hina, gak disindir-sindir. Kadang sering kali kalau kita disindir aja, make upmu ketebelen loh. Ngaruh, make up iki larang. Loh, kok sekarang tambah awut-awutan ya? Loh, memang Bapak Ibu sakit hati Bapak Ibu. Tapi ketika ada tujuan yang baik. Apa ini tujuan baik? Masa aku mau digoreng hidup-hidup? Maunya makan kodok malah saya digoreng. Yohanes bisa protes gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sampai akhir hidupnya.
Saya tidak tahu kapan dia meninggalnya. Tapi sampai akhir hidupnya, dia tetap pegang Tuhan Yesus sampai mati. Dan lihat, ketika dia pegang Tuhan Yesus sampai mati, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada masalah, ada pertolongan Tuhan, ada masalah Tuhan buka jalan, ada pergumulan Tuhan berikan mujizat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Dia tahu hidupku spesial. Makanya sampai akhir dia pegang Tuhan sungguh-sungguh. Sore hari ini, hal yang sama Tuhan juga mau lakukan kepada jemaat Surya Kebenaran. Bahwa kita jemaat Surya Kebenaran adalah jemaat yang spesial. Adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa spesialnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Seringkali kan kita tanya, apa spesialnya digoreng tak? Apa spesialnya diilok-ilok nota? Apa spesialnya disindir-sindir tak? Apa spesialnya hidup gak mau urip apa gak naik-naik, turun terus. Hidup persoalan terus, berlutut terus. Itu tak spesialnya. Kita mau lihat apa spesialnya. Yang pertama kita mau lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya, dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu yang kami tuliskan kepadamu. Ayat yang kedua, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu apa tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sampai di sini dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kalau baca sambil pikiran ngeleang, sambil pikiran ngelihat ke kiri, bingung ke kanan, bingung abis ini mau makan apa, bingung abis ini mau kemana, gak dapat apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bahasanya agak sedikit jelimet. Tapi saya percaya kalau kita mengerti, saya buat simpel. Yang pertama, apa yang membuat Yohanes begitu merasa dirinya spesial? Yang pertama, karena dia merasa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Itu dulu. Dan hari ini kita juga harus merasa spesial. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. Katakan Tuhan mengasihimu. Sampai situ dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum tentu orang lain merasa Tuhan mengasihinya. Nanti kita lihat ayat-ayat seterusnya. Tuhan mengasihimu. Kenapa kok Yohanes bilang Tuhan mengasihi dia? Dia ngomong gak asal ngomong Bapak Ibu. Dia ngomong ada dasarnya. Apa dasarnya? Dikatakan telah ada sejak semula. Saya dengar. Ayat yang pertama tadi kan. Saya lihat. Bukan saya cuma lihat, tapi saya juga telah saksikan. Dan saya juga merasakan. Yohanes betul-betul awalnya dia lihat dulu Bapak Ibu. Dia dengar dulu siapa itu Tuhan. Bapak Ibu kan juga begitu toh. Awalnya kan dengar Tuhan Yesus dulu. Oh saya pernah dengar yang namanya Tuhan Yesus. Tapi masih belum percaya. Kemudian melihat, oh ini loh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita melihat, oh iya ya orang itu sembuh loh. Seringkali kan kita melihat di YouTube, pastor ini keren, jalan di mana, dipegang perutnya sembuh, dipegang kakinya sembuh. Kita lihat. Pertama kan kita dengar, oh Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, amin. Pertama kita dengar dulu. Kemudian dilihat, orang itu ya, gereja GBI Surya Kebenaran 1 tahun. Mungkin harusnya minggu lalu atau 2 minggu lalu pelayanan panti sudah stop. Tapi ternyata kita melihat, ternyata sampai hari ini pelayanan panti tetap jalan. Kita lihat ya jemaat Surya Kebenaran renovasi di tengah pelayanan panti. Meskipun masih belum selesai. Tapi jadi loh. Itu melihat dulu.
Nah, tapi Yohanes bukan dia hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar dia lihat, tapi hari ini dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dan saya mau tanya, Bapak Ibu yang jawab pribadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Engkau bukan hanya sekedar dengar, engkau bukan hanya sekedar lihat, tapi hari ini engkau pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin dulu. Saya pernah dengar ada jemaat, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Ada orang kirim duit nganggur 5 juta ke rekeningnya. Gak tahu duitnya dari mana. Tapi saya percaya Tuhan pada waktu itu tahu orang ini butuh. Bapak Gembala pun juga ceritakan, 2 hari lalu panti mau selesai. Tetapi saya tahu sendiri Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di kolam renang, ya, ketika saya sudah turun, saya masih ngecek loh. Tumben Bapak Gembala masih telepon. Tumben Bapak Gembala masih telepon. Dan kemudian dibilang namanya, oh ibu ini ya. Saya pikir siapa ibu ini? Karena ibu ini tidak pernah ikut ambil bagian di pelayanan panti asuhan. Hanya melihat. Dan saya tahu ya, mungkin suaminya ini terkenal pelit bin pelit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu saya pulang ke Sumba, pagi-pagi dia datang ke tokonya om saya, duduk, ayo kita makan sate kambing yuk, ngomong sama om saya. Tapi kayak kurang dihargain gitu loh, cuma duduk saja gitu, diem gitu. Tapi karena Tuhan yang menjamah, maka gereja ini mengalami mujizat Tuhan. Jangan dilihat jumlahnya Bapak Ibu. Kalau jumlahnya mungkin kecil, tapi itu adalah bukti penyertaan kasih karunia Tuhan. Kalau lihat jumlahnya Bapak Ibu, gak akan pernah cukup, gak akan pernah puas Bapak Ibu, betul? Coba hari ini tiba-tiba Tuhan dari tempat maha tinggi melihat, wah tiba-tiba Bu Retno dikasih gelontor uang 10 M. Manusia nggak akan pernah puas. Lah kok 10 M atau mungkin 9 M 999 juta 999 rupiah. Pasti getun kan dalam hati. Apa sih kurang 1 rupiah kan jadi 10 M. Manusia kan begitu. Nggak pernah mengucap syukur. Tuhan yang tahu kebutuhanmu. Tergantung sore hari ini lihat. Yohanes pernah mau digoreng hidup-hidup. Bukan pernah. Sudah digoreng hidup-hidup. Tapi dia masih bisa melihat. Aku ini bagaimanapun yang aku alami. Aku tetap bersyukur. Aku mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan yang Bapak Ibu yang dia sadari apa? Ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu apa? Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Ini yang penting garis bawahi, dan persekutuan kami adalah persekutuan apa? Dengan Bapa dan dengan anaknya siapa? Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Kita ini ibadah, kita ini melayani, kita ini ikut ambil bagian. Ini Alkitab yang ngomong, bukan orang yang ngomong. Kita itu bikin ikatan sama Tuhan Yesus Kristus langsung. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melayani, itu yang kasih rapot bukan Bapak Gembala, Tuhan Yesus sendiri. Layani sebaik-baiknya. Kalau hari ini engkau datang beribadah, menjadi anak Kristus, menjadi anak raja, punya masalah gak punya masalah, berlakulah seperti orang yang betul-betul dikasihi Tuhan. Nanti raportnya yang kasih nilai siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, mungkin firman Tuhan sore hari ini agak berat, tapi minta sama Tuhan, ketulusan hatimu, kesungguhan hatimu, yang kasih nilai raport siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena ini urusannya sama Tuhan langsung. Saya gak mau menghakimi, tapi kalau kita sore hari ini dengan iman, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Karena itu aku mau dengar firman-Mu sungguh-sungguh. Aku mau melayani Engkau sungguh-sungguh.
Seperti Tuhan Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun dia sudah masuk di dalam dapur perapian. Dipanaskan 7 kali lipat. Yang nyurung, yang bawa ikut-ikutan kebakar. Tetapi aku percaya mau masalah 2023, resesi, mau masalah 2024. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menolong aku selalu. Amin. Zaman sekarang ini orang tidak pernah puas Bapak Ibu. Gaji 1 juta nggak puas, gaji 2 juta nggak puas, gaji 3 juta nggak puas. Udah punya pekerjaan bagus tetap nggak puas. Berapa hari yang lalu ada orang WA saya. Kok Andre, kira-kira ada pekerjaan nggak? Sudah 2 orang yang WA Bapak Ibu, yang 2 orang yang ngomong. Kenapa Pak? Perusahaan saya ini kelihatan agak goyang. Bisa nggak ada yang mau kerja nggak? Saya tanya. Berapa gajimu di perusahaan itu? Cuma kurir Bapak Ibu. Yang cuma kadang datang di muka. Kurir. Barang. Ayo coba tebak gajinya berapa Bapak Ibu dikasih Tuhan. 4,3. Cukup besar. Tapi juga tidak pernah puas. Karena apa? Di dalam hatinya. Dia tidak tahu. Boleh Bapak Ibu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih gaji yang baik. Tuhan kasih peningkatan hidup. Tapi kalau sampai tidak puas. Berarti apa? Ada yang salah di hatinya. Ada apa? Tidak punya Tuhan Yesus. Ayo coba kalau kita diuji seperti Yohanes. Dimasukkan ke kuali. Digoreng. Sudah selesai digoreng keluar lagi Bapak Ibu. Enggak tahu setengah angus apa enggak setengah angus. Tahu enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari-hari ini. Ada satu jemaat yang di tempat ini, namanya Bapak James. Ganteng kan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Agak-agak Indo sedikit. Tapi lihat, berapa saat yang lalu mungkin karena kita tidak tahu kenapa kecelakaan sepeda motor. Kan kita tahu sepeda motornya itu kan, wah keren banget Bapak Ibu. Mukanya hancur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi sampai hari ini, beliau tetap terus ikut ambil bagian di aksi peduli. Seringkali dengan Bapak Gembala sering telepon. Tapi tidak ada yang namanya persungutan. Oh saya mundur dari Tuhan. Oh saya begini. Karena apa? Di dalam hati yang paling dalam Tuhan tutup bungkus. Ada apa? Merasa Tuhan Yesus sungguh baik. Sore hari ini saya percaya Bapak Ibu. Kalau jemaat Surya Kebenaran punya hati yang seperti ini. Apapun yang terjadi. Pergumulan apapun, dihina apapun, dijelekkan apapun. Tuhan Yesus baik. Kalau kita punya prinsip seperti ini Bapak Ibu. Kalau Yohanes bisa dipakai untuk pewahyuan, kita pun juga bisa dipakai sama Tuhan dalam segala hal. Amin. Nanti kita lihat ada poinnya. Jadi yang pertama, ketika dia tahu, dia merasa dirinya spesial karena apa? Ada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa? Ia melihat mujizat. Ia melakukan mujizat. Ia mengalami kebaikan Tuhan. Jadi sore hari ini ya, kita melihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Dikatakan di situ apa? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini yang nulis Yohanes juga. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lanjut. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Endingnya ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu mau hidup selama-lamanya? Selama-lamanya bukan cuma di sini tok Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di akhirat nanti itu juga selama-lamanya. Kita mungkin di dunia ini pasang surut. Entah mungkin karena kita yang kurang gerak cepat. Entah karena kita yang mungkin kurang peka dengan suara Tuhan. Atau mungkin kita yang kurang berhikmat.
Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tuh pasti bukakan jalan terus kok. Tuhan pasti bukakan pintu kok. Tuhan pasti bukakan pintu pertolongan. Tuhan gak mungkin nutup pintu Bapak Ibu. Tuhan gak mungkin gak tolong Bapak Ibu. Amin. Kalau sampai gak ditolong berarti satu, Tuhan lagi uji, diizinkan seperti masuk kuali, tapi endingnya Tuhan pasti tolong. Tapi kalau Tuhan gak tolong-tolong, sambil kita koreksi apa yang salah. Pilihan kita sore hari ini. Mau kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu kita pelihara, karena kita spesial, atau kita pilih kesenangan dunia. Kalau kita pilih kasih Tuhan, kita hidup selama-lamanya. Ayo kasih tahu, ini kan 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia kasih tahu sama orang-orang yang diinjili. Kita at least minim Bapak Ibu, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Selama kita masih bisa ngomong, ceritakan kebaikan Tuhan. Sebelum dunia yang menginjili mereka, sebelum teman-teman mereka yang menginjili mereka. Kita yang ajarkan. Kita yang beritakan. Meskipun zaman sekarang mungkin agak susah. Tapi berdoa. Saya percaya orang yang masih punya keinginan yang tulus ketika didoakan pasti jadi. Misalnya Mama Dope berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya anakku Noldi di Kupang sana Tuhan jaga Tuhan pelihara. Saya percaya. Dia di sana tetap setia beribadah, dia di sana tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya percaya Tuhan dari tempat tinggi akan tuntun jalannya. Ketika dia berdoa buat anaknya, Tuhan tolong Ina, Tuhan dia supaya aktif sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau ikut bergabung Tuhan dengan anak-anak kaum muda kembali. Dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya percaya akan ada jalannya Tuhan membawa seperti itu. Ketika Bapak Gembala mungkin doakan Tuhan tolong Kesia supaya dia jangan salah bergaul. Mungkin dia fotografer tapi dia jangan sampai kena pergaulan yang jahat. Tuhan pasti tuntun. Daripada dunia yang menginjili Bapak Ibu. Saya tadi ketika menyiapkan firman saya dikasih tahu. Coba kamu lihat Tadi malam ada sepasang kekasih. Yang pria umur 21 tahun, yang wanita umur 17 tahun. Pulang dugem. Do you know dugem Bapak Ibu? Ajep gitu ya. Ajep. Tetapi enggak cuma pulang Bapak Ibu. Pulang dalam keadaan mabok. Saya bilang sebelum dunia menginjili anak-anak kita. Zaman sekarang minum itu udah bukan hal tabu. Kalau 3 tahun lalu, 5 tahun lalu mungkin, ayo minum bir ya, ayo. Gak boleh minum bir. Tuhan kan gak menyarankan itu. Daniel saja berketetapan tidak minum anggur. Zaman sekarang Bapak Ibu, anak kecil pun minum bir sudah kayak minum air Bapak Ibu. Kalau zaman dulu, makannya apa? Nasi goreng. Minumnya apa? Teh sosro kek, betul ya? Minumnya teh sosro. Ya, minumnya teh sosro atau es teh manis, es teh anget. Sekarang enggak Bapak Ibu. Makannya? Tahu. Minumnya apa? Bir. Loh bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Makannya tahu, minumnya bir. Kebalik dunia ini. Kalau dulu kan makannya yang berat, minumnya yang ringan. Es teh manis kayak teh tawar kayak es teh anget kayak kan begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi zaman sekarang beda. Makannya apa? Kentang. Padahal makan kentang itu enggak warak Bapak Ibu. Tapi kalorinya tinggi, hati-hati. Makannya apa? Tahu. Minumnya apa? Bir. Tadi sore ada orang cabut kelapa, aku cabut kelapa. Turunkan pohon kelapa. Terlambat, harusnya datang jam 9. Tapi datang jam 11. Kenapa kau datang terlambat? Habis mabok semalam Om. Anak Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ini loh lihat. Di Dharma Husada nabrak pohon. Yang perempuan is dead. Ada yang mungkin tahu, ini mungkin temannya. Orang Bojonegoro atau orang Probolinggo ya? Probolinggo atau Bojonegoro atau Lumajang saya lupa. Yang pria umur 21. Bayangkan Bapak Ibu.
Dia habis di tempat dugem, jep, ya kan? Saya lupa, izinkan aku. Habis ini izinkan betul Bapak Ibu. Izinkan masuk, pilih neraka atau surga. Yang pacarnya ketika bangun, ketika dia lihat, aduh, pacarku meninggal. Pasti Bapak Ibu, trauma Bapak Ibu. Enak gak hidup seperti itu? Kencing terbayang pacarnya yang meninggal. Tidur kebayang pacarnya yang meninggal. Belum lagi habis ini urusan sama polisi. Pasti itu masuk, gak mungkin gak masuk. Menghilangkan nyawa orang. Saya aja waktu itu nubrukkan mobil hitam, adik saya shock. Saya aja sampai, aduh adikku rek sakno rek. Bayangkan sampai meninggal ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Sudah diinjili dunia dulu. Sore hari ini, mungkin hidup kekristenan itu gak asik Bapak Ibu. Apa kok hidup? Bukan menggoreng tambah digoreng Bapak Ibu. Ya apa itu kayak gitu? Kalau kita pikir mungkin Bapak Daniel. Ya kan biasanya kan happy. Wah ada Bapak Daniel, ada yang digodain. Si rambut putih kan begitu. Si opa-opa Korea. Kalau kita pikirkan hari ini, kurang setia apa? Tapi biarkanlah Tuhan yang menjawab. Tapi sore hari ini hanya saya bisa sampaikan yang pertama. Apapun yang terjadi. Kita ini orang spesial. Jangan pilih kasih dunia. Tapi pilihlah kasih Kristus yang bekerja. Lakukan kehendaknya. Kalau kita lakukan kehendaknya, Tuhan yang menilai, Tuhan yang kasih reward, Tuhan yang kasih hadiah. Dia yang tahu isi hatimu. Mungkin hari ini orang tidak bisa mengerti hatimu, tapi Tuhan yang mengerti hatimu. Itu yang pertama, kenapa spesial. Yang kedua, apalagi ketika Yohanes hidup di dalam kasih Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang kelima yang sampai yang ke-10. Ketika ada kasih Tuhan di dalam hidupnya, maka Allah yang adalah terang itu menerangi kehidupan Yohanes. Dunia ini sekarang gelap Bapak Ibu. Kita ini butuh pencerahan, kita ini butuh hikmat, kita ini butuh tuntunan. Pertanyaannya kita mau pakai tuntunan dunia atau mau pakai tuntunan Tuhan? Yohanes ketika dia tahu, dia sungguh-sungguh pegang Tuhan, dia sungguh-sungguh memperkuatkan imannya, otomatis Allah yang adalah terang itu menerangi langkahnya. Maka kenapa dia jadi spesial? Pasal yang kedua ayat yang ke-27 dikatakan di situ, pasal yang kedua ayat yang ke-27, sebab di dalam diri kamu apa? Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya. Karena apa? Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ketika Allah yang adalah terang itu menerangi langkah kita, kita bukan pilih jalan kegelapan. Otomatis yang jadi tuntunan kita kan Tuhan. Tuhan gak cuma sekedar ngomong tok, aku menjadi terang, aku menjadi terang. Enggak. Kita menjadi spesial karena apa? Ketika dia tinggal sebagai terang dalam kehidupan kita, dia mengurapi kita. Mengurapi hidup kita. Mengurapi itu kan minyak, memberikan kita pengurapan, Roh Kudus. Untuk apa? Ayat selanjutnya. Karena itu tidak perlu kamu apa? Diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang apa? Segala sesuatu. Dan pengajarannya itu apa? Benar, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ini poin-poin penting Bapak Ibu. Kita keluar dari Tuhan, meskipun badan kita di gereja, meskipun kita melayani, tetapi hati kita keluar daripada Tuhan, pengurapan Tuhan hilang, hikmat dunia yang menuntun kita. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, oke, kita bukan berarti nggak butuh sekolah Bapak Ibu. Kita namanya tinggal di dunia, kita butuh belajar tentang apa yang ada di dunia. Tetapi hikmat Tuhan nanti yang kasih penerangannya. Hikmat Tuhan nanti yang ngomong, nuntun.
sama kita. Mau dikasih hikmat Tuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita dikasih hikmat sama Tuhan Bapak Ibu, gak rugi. Gak lobang. Belalang pelahap itu gak makan bagianmu. Gak gampang dibodohin orang. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, antara kita bodohin orang, atau kita dibodohin orang, atau kita lebih baik gak usah bodohin orang, kita tulus-tulus saja. Gitu aja. Kalau orang dunia kan prinsipnya gini, antara kamu bodohin aku atau aku bodohin kamu. Siapa yang lebih pintar? Tapi kita anak Tuhan jangan punya prinsip seperti itu. Kita hati yang tulus saja. Kita hati tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita gak dibodohin orang, kita juga gak bodohin orang. Perlu, apalagi anak-anak muda. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, coba buka. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-29 sampai 34. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Dan Allah memberikan, yang kasih hikmat siapa Bapak Ibu? Allah memberikan hikmat dan pengertian yang amat besar. Sore hari ini katakan dengan iman. Dan Allah memberikan kepada siapa, nama kita siapa? Andre, hikmat dan pengertian yang amat besar. Bukan itu saja apa? Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ngomong apa ngerti, ngomong apa ngerti, ngomong ini ngerti. Bukan sok mengerti. Lanjut. Ayat yang ke-30. Sehingga apa? Hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Kita tahu negara timur ya. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Bani Timur, hikmat orang Mesir itu hikmat dunia. Bapak Ibu, kita kalau pakai hikmat dunia, kita pinter-pinteran sama orang, belum tentu kita lebih pinter daripada orang dunia. Orang dunia zaman sekarang tuh, waduh, pinter-pinternya luar biasa Bapak Ibu. Ngomong itu, coba kalau lihat orang yang bikin seminar, orang yang bikin apa. Coba lihat zaman sekarang, kalau zaman dulu ya, kalau orang membangun perusahaan itu ya, kan harus bangun dulu. Dari awal ya kan, makanya ada perusahaan zaman dulu kan, sejak tahun 54. Betul apa betul? Perusahaan-perusahaan itu kan gitu, sejak tahun 54, ending-endingnya apa? Bangkrut. Berapa puluh tahun itu. Tapi lihat zaman sekarang hikmat dunia. Kita lihat di YouTuber itu. Kita mau sama orang dunia kalah kita Bapak Ibu. Orang dunia cuma bikin YouTube. Orang dunia itu pinter-pinter. Bikin YouTube jadi miliarder. Bikin YouTube jadi miliarder. Bikin YouTube terkenal. Bikin YouTube jadi miliarder. Tinggalkan Tuhan, bikin podcast. Oh, podcastnya terkenal. Kalau kita melihat itu Bapak Ibu, kita kembali sama firman. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat itu melebihi hikmat daripada hikmat mereka. Tuhan gak bilang uangmu lebih daripada uang mereka loh. Seringkali kan manusia tolak ukurnya begitu. Mana katanya hikmat Tuhan lebih? Buktinya soge-sogean sana. Sana mobilnya bunyi, kita mau bunyinya. Starterai susah. Mesti disuruh disik. Standarnya Tuhan tuh hikmat. Hikmat apa? Supaya hidup ini jalannya lurus, kekal. Kalau memang dibonusi Tuhan, hartamu melimpah. Amin, saya berdoa jemaat surya kebenaran semuanya yang mau hidup dalam Tuhan, hartanya melimpah. Tangannya ringan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kok gak ada amin Bapak Ibu? Percaya atau Bapak Ibu? Ini bukan isapan jempol. Makanya lihat selanjutnya ayat yang ke-31. Ia lebih bijaksana daripada orang Etan, Esra, dan daripada Heman. Bukan Bapak Herman, Heman. Kaikol, Dada, anak-anak Mahol, dan selanjutnya. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Lanjut. Ayat 34 langsung. Sudah. Ini kita lihat hikmatnya dia. Bisa ngomong sama hewan. Sampai hikmatnya Salomo ini berkat datang sendiri Bapak Ibu. Tapi lihat ketika dia tinggalkan Tuhan. Loh, beda toh?
Raja bilang apa? Ratu Sheba bilang apa? Saya nggak pernah lihat orang yang punya hikmat seperti ini. Hikmatnya itu nggak pernah ada lagi hikmat orang seperti ini. Karena apa? Waktu itu dia tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Nurut dia perintahnya papanya waktu itu. Supaya mengasihi Tuhan. Tapi lihat ketika tuh iblis itu tahu loh titik lemahnya kita Bapak Ibu. Makanya kan dikatakan pencuri datang untuk mencuri membinasakan. Pencuri datang berupa apa? Dia tahu kelemahannya Salomo itu wanita. Kawinlah dia 1000. Hikmatnya masih ada tapi hidupnya kosong. Percuma. Sore hari ini saya berdoa. Hikmat Tuhan Yesus itu turun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Amin. Seperti Bapak Gembala kasih contoh. Berapa hari ini sejak Agus pulang tepatnya. Pagar yang di sebelah kanan ini rusak Bapak Ibu. Saya sejak awal dengan soknya saya, gampang ini tak bongkari semua alatnya Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya sok itu karena tahu kerusakan yang dulu itu apa. Nah, saya tanpa berdoa, tanpa apa, saya ambil bawa turun. Saya beli alatnya, saya servis, saya solder. Itu hikmat dari mana? Saya bukan sekolah elektro seperti Hendrik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi bisa nyolder, bisa apa? Hikmatnya dari Tuhan. Oke, solder semua pasang. Setelah dipasang jadi Bapak Ibu. Bukan tambah jadi tapi tambah rusak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan tambah jadi tambah rusak. Saya menyembunyikan diri dan berkata, sudah ini barangnya rusak, beli baru saja. Beli baru berapa? 800.000. Kemudian saya bilang, jangan dilihat kalau bagi jemaat surya kebenaran 800.000 kecil. Mah. Waktu itu saya bilang gitu, cobalah daripada beli 800, jurus terakhir kirim ke toko. Saya kirim ke toko ini padahal Bapak Ibu teman baik saya. Sudah servis beberapa kali. Saya masukkan ke toko, dia berkata apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mas, ini kelihatan rusaknya parah. Bayarnya 600.000. Pilih mana Bapak Ibu, beli baru apa servis? Beli baru 800, servis 600. Pilih mana? Beli baru. Saya sudah nyerah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya bilang sama Bapak Gembala, tarik aja barangnya, gak usah diservis, beli baru. Ya kan? Oke, waktu saya mau minta barangnya, orang ini agak bulet. Sabar Mas, saya belum di toko. Sabar Mas, belum saya bungkus. Padahal kan tinggal dikirim aja selesai. Oke, dikirimlah barangnya. Dan saya sudah ketemu, ternyata rusaknya itu yang di sana. Saya sudah betulkan yang di sana, oke. Saya berharap ketika barang ini sudah dipasang, sudah jadi. Tapi kenapa ya bisa tutup gak bisa buka? Nah bisa tutup gak bisa buka. 1 hari coba gak bisa, 2 hari coba gak bisa, tak otek, telepon teman teknisi yang di Jakarta tetap gak bisa juga. Suatu pagi ketika saya sudah ngomong, saya bilang gini, waktu saya mau kerja, Tuhan hari ini saya kerja terakhir. Saya minta hikmat Tuhan supaya saya bisa mengerjakan. Jadi Bapak Ibu kita boleh kok berdoa minta hikmat seperti itu. Saya ambillah barang itu, saya balik. Saya ini gak ada dasar elektro Bapak Ibu. Coba tak pencet-pencet gini ya kan. Oh ini jalurnya ke sini, oh ini jalurnya ke sini. Nah saya lihat, oh ini yang buka ke sini. Coba tak tusuk-tusuk Bapak Ibu. Nah ini kok gak ada setrumnya. Baru saya lihat, loh ini bukan saya suuson Bapak Ibu. Bukan saya menghakimi orang. Kita berdoa saja, mungkin dia lupa. Ternyata jalurnya yang sebenarnya baik-baik saja. Waktu kembali ke saya sudah diputus sama tukangnya. Saya berdoa saya gak suuson Bapak Ibu. Mungkin dia lupa waktu nyoba-nyoba. Jadi kita harus pinter. Barang kita masuk ke toko harusnya baik. Tapi barang kita keluar dari toko tambah jadi rusak. Tapi untung Tuhan kasih hikmat. Dikerjakanlah. Oh ini gini cara ini. Pasang. Selesai. Gak perlu keluar uang. Hebat saya. Karena hikmat Tuhan. Ayo anak-anak muda yang di tempat ini.
Di dalam segala hal. Asal kita mau, wawasan kita bisa luas. Ngomong sama orang ini cocok, ngomong sama orang ini cocok. Sampai hari ini, orang sampai pesen sama saya bebek mentah. Loh, saya ini kan bukan pedagang di pasar, bukan saya ini pedagang di mana. Pesen ikan gurami mentah, pesen bebek mentah, pesen kecap asin, pesen jeruk. Itu karena apa? Karena kita minta hikmat Tuhan dan anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bukan jumlah uangnya yang kita ngomong. Tapi sore hari ini, kalau kita mau berharap sama Tuhan, tahu di dalam hati kita ada kasih Tuhan. Yang paling penting, Yohanes mau hidupnya berubah. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan situ, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Mau dapat hikmat tapi hidup gak mau berubah. Mau dapat hikmat, mau dapat kemurahan Tuhan tapi hidup gak pernah mau berubah. Bapak Ibu gak dibohongin, hidup zaman sekarang ini banyak tantangan. Saya pun juga bukan orang yang terlalu bersih. Tapi sore hari ini ayo mari sama-sama kita belajar. Saya berharap ini bukan hanya sekedar mulut yang kita bicara, tapi kita mau melakukan. Yohanes katakan, kalau kita mau boleh berubah, yang dulunya emosian, sekarang ketika kita tahu ada kasih Tuhan, kita ini orang spesial, orang mau bilang apa tentang kita, orang mau tegur apa tentang kita, selama kita benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita salah, orang mau ngomong apa tentang kita, orang mau buat apa tentang kita, orang mau ngerasani kita apa, kita mau mengalami apa, karakter kita dulu bagaimana. Tapi kalau hari ini kita mau ambil langkah, aku berubah Tuhan. Dikatakan pengurapan yang mengajarkan segala sesuatu, itu Tuhan akan berikan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga yang terakhir. Selain kasih Tuhan, selain pengurapan, Tuhan ajarkan hikmat yang tidak terbatas. Yang terakhir, kenapa dia merasa dirinya spesial? Pasal yang terakhir Yohanes, ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan yang kelima. Pasal yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Dikatakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Artinya apa? Kita punya ini. Ketika kita di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan orang tidak punya ini. Apa itu? Iman kita. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain siapa? Daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, ada iman yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Dan iman itu yang Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Itu kan perkataannya apa? Karena iman, karena iman, karena iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Sore hari ini jangan kendorkan imanmu. Saya enggak mengendorkan iman saya. Ketika engkau sudah mulai kepingin menjauhkan, baru kepingin. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu imanmu mulai kendor. Tadi pagi Bapak Gembala katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Loh, kok asal-asal kutuk? Ya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia berarti dia hidupnya mau menjauh daripada Tuhan. Itu imanmu udah mulai kendor. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, itu berarti imanmu mulai kendor. Ketika engkau melayani dengan setengah hati, itu imanmu mulai kendor. Tapi sore hari ini, apapun yang terjadi, Yohanes sudah kasih contoh. Masuk dalam penggorengan. Tuhan angkat. Hidupnya mau dipakai, dia dikasih pewahyuan, bikin kitab wahyu. Jadi kalau ada gereja, kalau ada pengajaran, yang satu mengajarkan. Wahyu itu kitab hanya kitab kiasan. Ngapain kalau sekedar kiasan? Sampai yang nulis pun harus digoreng hidup-hidup. Jangan percaya akhir zaman. Enggak ada akhir zaman. Enggak ada pengangkatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu mendengarkan pengajaran.
Mungkin di satu sisi dia keras, menegur jemaat. Tapi di satu sisi, dia tidak mengakui adanya akhir zaman, pengangkatan. Nah terus ngapain orangnya digoreng dulu baru mendapatkan pewahyuan? Berarti kan wahyu itu penting. Cuma kita nggak boleh salah menafsirkan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada orang yang mengajarkan, bantu orang. Tapi mengakui Tuhan Yesus hanya sebagai manusia. Tuhan Yesus bukan Allah. Tapi dia bantu orang loh, rajin loh. Mereka kaya-kaya loh. Diberkati Tuhan loh, saksi Yehova. Tapi dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah. Fatal gak Bapak Ibu? Orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah itu dusta. Tidak punya hidup yang kekal. Hati-hati memilih pengajaran zaman sekarang. Gereja kita juga tidak sepenuhnya Bapak Ibu. Mungkin masih ada sedikit-sedikit yang harus disesuaikan dengan kebenaran firman. Yang penting semuanya kembali ke Alkitab. Iman kita itu penting Bapak Ibu. Lihat ketika Daniel menjaga imannya. Masuk gua singa, tetap percaya Tuhan. Dia jadi orang nomor 2 di kerajaan itu. Itu hal dunia. Tuhan juga bisa mengangkat kita di dunia kok. Dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam segala hal apapun yang engkau karirkan. Asal engkau mau tetap pegang teguh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tetap diangkat Tuhan di dalam apa? Dunia pemerintahan. Sore hari ini dalam segala hal Tuhan yang paling maha tahu. Dia mengangkat engkau dalam hal apa? Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Kalau Yohanes di dalam pelayanan. Mungkin di dalam usahamu. Tapi yang paling penting prinsipnya satu. Tahu kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pertahankan, kita orang spesial. Ketika kita pertahankan kasih Tuhan, kita tidak kendorkan. Ada pengurapan, ada pewahyuan yang setiap hari diberikan, menuntun langkah kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil. Apapun yang kita lakukan semuanya disertai Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita butuh ini. 2023, 2024, orang katakan lebih susah. Tapi ketika kita pakai hikmat Tuhan, hidup kita pasti aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu, biar sore hari ini kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengajaran betapa pentingnya kita menghargai kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya